Benar Tuhan, kami selalu tenang bersama-Mu. Lebih baik 1 hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan pagi hari ini Tuhan, yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami tinggikan, Yesus Kristus, Bapa kami yang Bapa kami yang hidup. Kalau sebentar kami mau belajar menikmati semua firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa kami hadapkan juga semua anak-anak yang ada di tempat ini Tuhan. Tutup bungkus anak-anak di tempat ini dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Bahwa penetapan darah-Mu sempurna ya Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus menuntun anak-anak-Mu di tempat ini. Biar anak-anak di tempat ini didapati iman yang setia sampai akhir hidupnya, sampai dia bertatap muka dengan Engkau ya Yesus. Biar dia menjadi anak seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan anak ini ke dalam tangan Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini yang telah memberikan kesempatan untuk hamba menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus Pak Gembala dan Ibu Gembala dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kau pakai hidupnya terus, Kau perbesar kapasitasnya Tuhan. Terus Tuhan Kau perbesar apapun yang dia kerjakan, apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus, maka semuanya biar berhasil dalam nama Yesus. Dan tutup bungkus semua para jemaat di tempat ini ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar apapun yang mereka kerjakan semua juga Tuhan di dalam nama Yesus, Kau yang menyempurnakannya di dalam nama Yesus. Jadi terima kasih ya Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus. Mari Tuhan Yesus, Roh Kudus, Kau yang mengambil alih seluruh ruangan ini. Biar semua setiap keluar yang mulut firman-Mu yang keluar dari mulut hamba, semua itu adalah kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Shalom. Salam kenal buat kita semua. Saya mau perkenalkan diri saya. Ada pepatah bilang nggak kenal maka tak sayang. Saya Roni, saya dari Yayasan Untukmu Indonesia. Di sini saya juga sama Pak Beni dan Pipi. Saya di bagian hari-hari saya melakukan divisi misi. Jadi kalau saudara nanti suatu saat kapan waktu melihat saya di jalan atau lagi ngobrol sama orang, saya sedang menginjil saudara. Jadi bulan lama ini, bulan kemarin di kira-kira November atau Oktober itu saya dibaptis sama Pak Beni. Bukan saya membaptis, tapi Tuhan sudah membaptis. Ada 1 orang. Dan puji Tuhan sampai detik ini dia masih menjaga imannya sampai saat ini. Seharusnya dia hari ini ngikut saudara. Saya bilang sama dia kalau ada pelayanan atau yang dekat saya ajak dia. Cuman pada saat semalam saya samperin, kepala dia lagi pusing. Dan akhirnya ya tetap seminggu sekali itu memang jadwal saya suka datengin dia. Kenapa? Supaya saya nggak lepas begitu aja. Ketika Tuhan sudah menangin dia, nggak lepas begitu aja. Saya datengin, akhirnya kita doa, ya saya sharing beberapa firman untuk selalu menguatkan diri dia. Dan puji Tuhan juga sudah ada yang beberapa sudah dibaptis, ada juga yang sudah meninggal. Puji Tuhan, kenapa? Loh, pada saat dia pulang, dia sudah terima Yesus. Amen. Dan bukan berdasarkan pada saat dia terima Yesus itu, bukan berdasarkan dia punya ketakutan, bukan berdasarkan sesuatu yang dijanjikan untuk diberikan, bukan berdasarkan untuk saya dipaksa, tapi berdasarkan itu yang lahir dari hatinya dia sendiri sebenarnya. Kalau dulu kita hidup di dalam perjanjian lama, ketika saya
bertemu dengan jiwa-jiwa, saya mau memenangkan jiwa-jiwa itu untuk Tuhan. Saya tuh ajak dia deklarasi aja itu sudah cukup. Tapi sekali lagi itu bukan Tuhan, bukan seperti itu. Bahkan ada yang saya paksa baptis massal misalkan seperti itu ya. Dan kita percaya itu sudah dimenangkan. Dan bukan seperti itu yang sudah dimenangkan. Ternyata yang sudah dimenangkan itu adalah yang lahir dari hatinya sendiri, tanpa paksaan, tanpa ketakutan, tanpa diberikan iming-iming sesuatu. Itu yang lahir dari diri sendiri. Dan itu yang saya lakukan sekarang. Tugas saya adalah menyampaikan kabar baik, memberitakan Yesus. Ketika dia percaya, dari hatinya dia percaya, puji Tuhan. Ketika dari hatinya dia berkata, saya mau dibaptis, puji Tuhan, saudara. Itu dia lahir dari sendiri, dan itu yang namanya menerima keselamatan. Tapi ketika kita paksa orang itu, ketika kita paksa baptis, ketika kita paksa harus percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan itu, saudara. Dan seringkali saya dapati juga kepada orang-orang Kristen. Saya sendiri, background saya bukan dari seorang Kristen, tapi saya ada suatu hubungan yang begitu spesial yang membuat saya sampai detik ini bisa berdiri melayani di atas mimbar. Itu membuat diri saya orang yang paling sangat, kalau orang Cina bilang itu auban. Saya orang yang paling keras kepala, nggak bisa dibilangin sama siapa. Saya orang yang nggak percaya sama orang Kristen, apalagi yang namanya Yesus. Tapi saya saat itu saya percaya sama siapa? Sama jiwa saya. Sekitar 14 tahun lalu, saya memutuskan untuk ikut Yesus, bertobat. Dan itu saya punya suatu hubungan yang sampai detik ini yang membuat saya benar-benar ketika saya mendengar nama Yesus itu sejujurnya di hati saya itu, dan saya sebagai laki-laki itu kadang suka mikir, saya nggak mau nangis, tapi nggak tahan. Next itu saya akan cerita, kalau dikasih kesempatan saya akan main di sini, saya akan cerita. Saya pengen ajak di sini cerita saudara tentang firman Tuhan. Seberapa banyak dari sini yang mempunyai hawa ketakutan, saudara? Bahwa kita ini adalah orang berdosa, bahwa kita ini adalah orang yang penuh dengan kedurhakaan, bahwa kita punya ketakutan bahwa Tuhan nanti murka, bahwa Tuhan nanti marah. Seberapa banyak, saudara? Puji Tuhan tidak ada ya. Dan dari sini saya juga mau cerita. Jangan mau diri kita itu dijebak dengan situasi, intimidasi, ketakutan bahwa Tuhan nanti murka, Tuhan nanti Bapa kita yang di surga nanti marah. Padahal Tuhan baru sudah bilang, Dia tidak akan murka. Sekalipun gunung berjalan, bukit berontak, kasih setia tidak pernah berubah dari diri. Seringkali orang Kristen yang saya pernah ketemui, saudara, seringkali dia berkata, saya takut. Bahkan saya, ketika saya bertanya, kamu takutnya mati? Takutlah, karena saya belum siap, karena saya masih orang berdosa. Loh, padahal dia sudah Kristen, dari lahir sudah Kristen, saudara. Saya masih banyak dosa. Tuhan nanti marah sama saya. Tuhan Allah sudah berjanji, Dia tidak pernah murka, Dia tidak pernah marah pada kita semua sebagai anak-anak. Dan seringkali orang Kristen itu ditakuti dengan mencomot satu ayat, ditakut-takuti. Seperti ada ayat seperti ini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Maka ketika kita ditakuti dengan cuma satu ayat,
dengan firman ayat seperti ini, matilah sudah kita. Seolah-olah sudah kita berdosa, seolah-olah Tuhan sudah murka sama kita, seolah-olah sudah tidak ada keselamatan lagi. Dan hari ini saya mau sharing firman, saya mau kasih tentang tema saya adalah pengorbanan yang sekali untuk selamanya. Tentang korban binatang dengan korban tubuh Kristus. Hari ini kita mau lihat di Ibrani 10. Nah, sebelum di Ibrani 10, saya mau ajak saudara lihat di Ibrani 9 ayat 28. Ada slide-nya ya? Saya mau ajak saudara, hari ini tema saya adalah pengorbanannya sekali selamanya. Dan saya mau jelaskan bahwa pengorbanan binatang dengan pengorbanan tubuh Kristus. Dan satu, saudara yang harus tahu bahwa di dalam hukum Taurat itu sifatnya adalah menuntut, meminta, mengambil, baru kita diberikan. Itu hukum Taurat. Tapi di dalam perjanjian baru, di dalam kasih karunia, kita nggak dituntut, kita nggak memberi, tapi kita sebetulnya nggak layak juga saudara untuk memberi, tapi kita menerimanya. Oke? Kita baca sama-sama ya saudara. Boleh? 3, 2, 1. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Saya bacakan sekali lagi saudara. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ini menceritakan kedatangan Yesus yang berapa saudara? Satu atau kedua? Satu ya. Kedatangan yang pertama, Yesus kedatangan yang pertama itu berhubungan dengan dosa. Kedatangan Yesus yang pertama berhubungan dengan pengorbanan Dia. Kedatangan Yesus yang pertama adalah tujuannya hanya untuk menanggung semua banyak orang dosa-dosanya. Oke? Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Kedatangan Yesus yang pertama berhubungan dengan dosa. Kedatangan Yesus yang pertama itu menanggung semua dosa banyak orang, saudara. Ini tertuju pada kedatangan Yesus yang pertama. Dan hari ini siapa yang percaya bahwa Yesus itu sudah datang? Yang pertama. Sehingga hari ini saya dan saudara, apakah lagi ada dosa? Dan hari ini kalau saudara bilang ada dosa, seperti yang tadi saya bacakan, kita nggak percaya sama Yesus. Sudah tidak ada korban lagi saudara untuk menghapus dosa. Karena menghapus dosa itu korbannya sudah Yesus lakukan. Di mana? Di atas kayu salib, di kedatangan yang pertama 2000 tahun yang lalu. Yesus datang ke dalam dunia ini yang pertama untuk menanggung semua dosa banyak orang. Oke? Teks selanjutnya ya saudara. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Siapa yang menantikan Dia? Saya dan saudara. Ini menceritakan kedatangan Yesus yang berapa saudara? Kedua. Kedatangan Yesus yang kedua tidak ada hubungannya lagi dengan dosa saudara. Tidak ada hubungannya lagi untuk menebus dosa. Kedatangan Yesus yang kedua
tidak menyelamatkan saudara dari hukuman kekal. Amin. Karena hukuman kekal itu sudah ditebus oleh Yesus oleh kedatangan yang pertama. Tapi kedatangan yang kedua, saya bacakan sekali lagi ya. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka. Mereka siapa? Kita, saudara. Saya dan saudara. Ya, yang menantikan dia. Siapa yang menantikan Yesus datang? Ketika Yesus datang yang kedua pada saat ini, contoh, saudara. Ya, mudah-mudahan puji Tuhan datang Yesus saat ini ya. Ketika Yesus datang yang kedua, ya, dia tidak menyelamatkan saudara dari hukuman kekal. Dia tidak menebus dosa karena semua itu sudah Yesus lakukan di kedatangan yang pertama. Di kedatangan yang kedua adalah memberikan keselamatan. Paulus pernah berkata seperti ini, aku akan menceritakan suatu rahasia. Dalam sekejap kita semua tidak pernah mati, tapi dalam sekejap kita semua diubahkan. Apa saudara? Kedatangan Yesus yang kedua, kita diberikan keselamatan, dianugerahkan keselamatan, yaitu tubuh kita. Tubuh kita diselamatkan. Dari apa? Dari hukuman kekal. Langsung dalam sekejap mata, tubuh kita diubahkan menjadi apa saudara? Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu seperti apa? Tubuh kemuliaan yang tidak merasakan sakit, yang tidak merasakan penderitaan. Ketika Yesus datang, dalam sekejap mata, semua yang ada di muka bumi ini yang percaya Yesus, semua tubuh kita diubahkan jadi tubuh kemuliaan yang tidak merasakan sakit, yang tidak merasakan penderitaan. Selamanya kita diberkati, selamanya menikmati sukacita. Oke? Udah mulai paham ya saudara? Oke? Jadi kedatangan Yesus saya bacakan lagi ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ini kedatangan yang pertama. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan menantikan dia. Nah, jadi ketika datang Yesus itu, yang kedua sudah tidak ada lagi hubungannya dengan apa saudara? Dosa. Dengan sekejap mata tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan yang tidak merasakan sakit, yang tidak merasakan penderitaan. Tapi kalau bisa, kenapa? Bagaimana dengan orang Kristen kalau berbuat dosa lagi? Bagaimana dengan orang Kristen kalau misalnya masih berpikir kalau masih ada dosa lagi? Dan Bapa kita di surga sudah jelaskan, di dalam Kristus Yesus sudah tidak ada penghukuman. Di dalam Kristus Yesus sudah tidak ada penderitaan. Di dalam Kristus Yesus yang ada kemenangan. Ingat cerita wanita yang ketangkapan berzina, saudara? Apa yang Yesus katakan pada perempuan yang berzina? Jangan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Di dalam Yesus sudah tidak ada penghukuman. Yesus saja sudah tidak menghukum. Karena yang pegang peranan di bumi dan di surga itu siapa? Yesus, anak manusia. Bahkan yang nanti menghakimi semua umat manusia itu siapa? Hakimnya Yesus, saudara. Tapi kalau Yesus berkata, aku sudah tidak menghukum engkau, siapa lagi? Gak ada, saudara. Oke? Kita buka di Ibrani 10, saudara. Ibrani 10 ayat 1 sampai 4. Saya ingatkan lagi ya, saudara, di dalam hukum Taurat itu sifatnya sebuah tuntutan. Taurat itu perjanjian lama, zaman Musa, saudara. Kita melakukan dengan upaya manusia, baru kita mendapatkan. Apakah Yesus sudah datang? Belum. Di dalam hukum Taurat, Yesus hanya sebuah bayangan, saudara. Hanya sebuah bayangan. Tapi di dalam perjanjian baru, di dalam dunia yang sekarang ini, Yesus itu sudah menjadi wujud.
Oke. Ibrani 10 ayat 1 sampai 4. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Keselamatan yang akan datang siapa, saudara? Dalam hukum Taurat, Yesus. Ya. Dan bukan hakikatnya dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang-orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Oke. Ayat 1 ya, saudara. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikatnya dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan hukum Taurat, tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi di dalam hukum Taurat, saudara, yang seperti yang tadi saya bilang, di dalam hukum Taurat